Jadi nih, oh ya, nanti kan kalian itu bakal buat makalah perbandingan apa perbandingan laporan keuangan bank syariah kepada bank konvensional. Nah, terus saya pilih dulu ya. Boleh dicatat ya bank-banknya. Ini boleh rebutan atau boleh nanti ataupun ditentukan oleh wara juga boleh. Kalau misalnya rebutan agak susah kan, atau pakai undian juga boleh. Jadi ada dicatat ya, boleh dicatat bank-banknya dulu, nanti Ibu menjelaskan kemudian, dan nanti bakalan kita lihat juga laporan keuangan bank syariah itu gimana sih sekilas di sini. Jadi yang pertama itu BSI, Bank Syariah Indonesia, X gitu kan, X Mandiri, X Mandiri, atau ini boleh ya perbandingannya BSI ini apple to apple-nya dengan boleh Mandiri, boleh BRI atau BNI. Jadi pilih salah satu. Nah, jadi BSI itu boleh Mandiri atau boleh BRI atau boleh BNI. Nah, yang kedua yaitu Kalbar, Bank Kalbar konvensional, X dengan Bank Kalbar Syariah, itu kan ada ya. Terus yang ketiga yaitu Bank Mega Syariah, X dengan Bank Mega. Ya, Bank Mega Syariah dengan Bank Mega Syariah itu kalau nggak salah ada. Terus Bank BCA dengan Bank BCA biasa, Bank konvensional ya. Jadi dia supaya apple to apple. Nah, jadi untuk perbandingan ini saya maunya dalam bentuk makalah, jadi emang kalian deskripsikan pakai laporan keuangannya, dicari di websitenya masing-masing. Di sini ada sih pasti di website masing-masing di BSI. Kalau diambil annual report di BSI, ya BSI annual report itu laporan tahunan, jadi dia harus biasanya nyatu dengan laporan keuangan. Jadi yang tidak hanya laporan keuangannya yang di-download, tapi juga laporan annual reportnya, yaitu laporan tahunannya, yang ada laporan-laporan lainnya gitu kan. Nah, itu kalian buat makalah, terus dideskripsikan apa yang membedakannya dengan bank konvensional. Kalau laporan keuangannya itu bagaimana item-itemnya gitu kan. Nah, contohnya gini. Saya share screen dulu ya. Misal, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Nah, ini kan saya ambil ini contohnya yaitu annual report Bank Muamalat. Annual reportnya ya ini. Jadi kalau annual report tuh banyak nih. Jadi direksinya gimana gitu kan, adakah susunannya. Jadi memang yang dibandingkan itu ya, nggak cuma laporan keuangan, tapi misalnya susunan direksinya, oh ternyata di bank syariah itu gitu kan, ternyata ada dewan DPS, dewan pengawas syariah. Di bank konvensional dia bukan DPS, ternyata direksi apa gitu yang setara dengan dia gitu kan. Jadi emang literally tahu gitu kan bahwa oh ternyata bank syariah itu memakai ini gitu kan, bukan seperti bank konvensional. Ada beberapa item yang ternyata di bagian dewan direksinya itu berbeda gitu. Nah, ini kan ada beberapa nih. Ini ikhtisar ya. Hentian sementara. Tadi annual report juga
boleh nih dilihatkan, oh ternyata di annual report di bagian bank konvensional ada beberapa awards gitu kan, ini disebutkan gitulah, pokoknya mendeskripsikan perbandingan laporan keuangan yang dimiliki oleh konvensional dan laporan keuangan yang dimiliki oleh bank syariah. Nah, mana ya berita-berita nih, laporan manajemennya boleh juga dibandingkan gitu kan, laporan Dewan Pengawas Syariah tuh kan, jadinya ini ketua DPS-nya. Nah, kalau di sini, kalau di bank konvensional apa gitu kan namanya, ini kan kalau bank muamalat nggak ada perbandingannya ya, soalnya kan bank muamalat itu bank syariah yang berdiri sendiri, bukan dari konvensional. Kalau yang lainnya itu kan dari konversi ya, dari dia buka cabang yang baru, dari anakan yang di sini PS-nya. Ada yang laporan keuangan nih juga. Ini boleh di apa? Bagian ini boleh dikulik juga di sini, penerapan tata kelola perusahaan itu lebih ke titik beratnya kemana gitu kan. Terus CSR, ada CSR juga biasanya, laporan corporate responsibility. Terus Dewan Komisaris. Nah, ada nggak di konvensional? Ternyata nggak pakai DPS, cuma Dewan Komisaris gitu kan, ternyata gitu. Tapi nggak tahu ternyata untuk di bank syariah muamalat itu pakai juga bank Dewan Komisaris gitu. Lagi. Nah, ini juga bisa dikulik ya di bagian. Oh iya, kalau ini juga tahunnya harus sama ya. Jadi kalau misalnya nih di BSI kalian itu ngambil annual reportnya itu tahun 2000, kalau bisa sih yang paling latest ya 2021 lah minimal. Tapi memang kalau misalnya di websitenya itu nggak ada di 2021, jadi boleh mundur 1 tahun 2020. Jadi kalau misalnya kalian BSI kalian ambil yang tahun 2020, yang Mandiri atau BRI atau BNI-nya 2020 juga, jadi harus di tahun yang sama. Nah, ini kan kalian kelompok ya, jadi emang dikuliknya benar-benar dikulik. Saya mintanya juga berbentuk makalah. Kalau dibilang sama ya dikomentarin sama, di bagian ini ternyata penerapan tata kelolanya sama aja gitu kan, dibilang sama. Nih, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, kalau bisa juga milih misalnya di bank muamalah ternyata dia lebih ke sekolahan-sekolahan gitu kan, yang seperti SD Al Azhar kayak gitu kan, berarti. Nah, kayak gitu misalnya. Kalau di konvensional tuh dia lebih ke perusahaan apa, atau lebih ke lingkungan kayak, atau lebih apa gitu kan. Kalau ini kan dia lebih ke sekolah-sekolah Islam, berarti kalau ini bank muamalat ya ada di sini ya. CSR. Maaf Bu, nggak kelihatan Iya, itunya. Nggak kelihatan. nggak kelihatan ya? Iya, Nggak kelihatan atau gimana? Maksudnya nggak muncul ininya PDF-nya? nggak muncul. Gelap Bu. Gelap ya, Nggak hitam ada Bu. doang. Nggak muncul Bu. Wait, saya ulangi, tadi itu agak mati gitu sih.
Suaranya ada nggak? Nampak nggak? Ada Bu, ada. Iya, sudah Bu. Kan tadi misalnya tuh di CSR gitu kan, tanggung jawab sosial perusahaannya. Nah, kalau bank muamalat ini dia lebih kepada sekolah-sekolah Islam di SD Al-Azhar dibilang gitu kan. Entah di misalnya kan di konvensional, kalau misalnya kalian bandingkan tuh nanti di konvensional entah di lebih ke lingkungan kah, atau dia lebih misalnya ke reservasi hutan kah, reparasi hutan gitu kan. Jadi terus apa lagi ya? Nah, kalau di bagian sini direksi dan pejabat eksekutif senior di muamalat kan ada ini nih. Nah, kalau kalian bandingkan nanti, oh ternyata di direksi pejabat eksekutif senior di konvensional cuma ada 3 orang gitu kan. Nah, atau misalnya yang di syariahnya lebih banyak, ada 5 orang gitu kan. Kalau di muamalat kan ya ada 4 orang gitu ya. Boleh disebutkan kalau misalnya dia sebagai apa di bagian situ gitu. Ya, eksekutif senior ini banyak nih uang jadi kalian bisa nanti tuh sebenarnya perbankan syariah itu ujung-ujungnya gitu kan, profil lulusannya itu bisa sebagai konsultan perbankan, bisa sebagai DPS juga bisa sebenarnya, tapi kebanyakan sih kalau DPS tuh tokoh-tokoh masyarakat ya. Nih ada beberapa kan, dan boleh ini dikulik gitu kan, ada ternyata di bidang-bidangnya itu ada direktur pembiayaan, bisnis retail, human capital officer gitu kan. Nah kayak gini lah ini ya, karena juga kalau kelompok besar ya, jadi kalau bisa sih ibu harapkan emang jangan cuma numpang nama gitu kan, tapi emang juga bekerja sama-sama. Kasian nanti kalian sendiri sih yang rugi jadinya, jadi nggak tahu dan punya pengalaman kan untuk ngulik laporan keuangan gitu. Nah, siapa tahu aja dari ngulik-ngulik laporan keuangan gitu, annual report ini kalian bisa terinspirasi untuk bahan penelitian, bisa jadi, atau menemukan keanehan-keanehan gitu kan. Nah, ini juga boleh dikulik di bagian annual reportnya. Biasanya sih di bagian annual report tetap ada sih di kayak filosofi gitu kan, filosofi bank muamalat yang gitu-gitu, simbol dan logo-logo perusahaannya ya. Nah, apakah di konvensional juga gitu kan, ada nggak masalah ini, tagline-nya apa? Boleh dikulik ini juga tagline-nya mantap ya, tagline-nya si muamalat, first pure syariah. Tapi emang juga benar sih, jadi di Indonesia kan memang bank syariah yang pertama itu bank muamalat gitu kan, first pure syariah. Nah, tagline ini juga boleh dikulik gitu, yang memang yang dijualnya itu kan, yang dijualnya itu kalau bank muamalat adalah syariahnya ini. Milestone-nya ini visi. Nah, ini juga boleh dikulik juga nih, visi misi gitu kan. Nah, visi misinya dia lebih kemana sih? Dibilang kan menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 terbesar. Ini kan memang jelas ternyata memang mau fokus ke bank syariah gitu kan, karena ingin menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 bank terbesar di Indonesia gitu. Apalagi ini yang bisa dikulik. Oh, kita belum buat laporan keuangan, belum lihat laporan keuangannya ya, belum ada. Oh ya, produk-produknya. Nah, ini wajib dikulik produk-produknya. Di produk penghimpunan dana gitu kan, ini kan banyak nih produk-produknya nih. Nah, di bank muamalat kan disebutkan nih produknya, ada tabungan IB Hijrah, ada tabungan IB Hijrah Falas, Hijrah Haji. Nah, apa yang membedakan produk-produk bank konven ini apa gitu? Di konven ternyata apa-apa gitu. Nah, tabunganku, tabungan simpan pelajar gitu kan. Rulenya ada 15 ya, 15 ada 15 tanda pensiunan ya. Ini 3 layanan nasabahnya, yakni perbankan internasional, trade finance,
Service. Oh, termasuk layanan juga sih. Ini bisa nih, produk juga layanan ya. Jadi jasanya ini, lebih jasa ini. Ada perbedaan nggak di konven gitu kan? Kantor-kantor cabangnya ini. Ini struktur organisasinya juga nih, boleh dikulik ya. Jadi emang struktur organisasinya itu, nah ternyata kan pasti nih di Dewan Pengawas Syariah tuh, atau Syariah Supervisory Board ini pasti di konven nggak ada gitu kan. Nah, dia itu setara dengan apa kalau DPS ini, kalau di sini itu. Dikulik, boleh dikulik. Nah, kalau bisa kalau dibandingkan itu, kalau struktur di screenshot kah atau dipotong gitu ya, strukturnya dibandingkan kiri kanan gitu, untuk yang konvennya gimana, yang syariahnya gimana. Oke, ini profilnya. Struktur grup, oh gitu kayak. Jadi emang kalau annual report itu adalah yang menggambarkan laporan-laporan manajemen. Selain laporan keuangan ya, juga dia laporan manajemen. Sisi mana nih laporan keuangannya nih? Apalagi pokoknya belum ada sih. Tisar aja ya di atas tadi. Pokoknya bagian-bagian yang besar-besar, apa maksudnya yang besar tuh ininya ya, kayak komite manajemen risikonya, dana juga itu dikulik juga. Yang menurut kalian unik untuk dikulik gitu. Oh nih ya. Laporan keuangan, financial statement. Nah, di sini ada satu, posisi keuangan itu neraca gitu kan, laporan laba rugi ya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Oh, di sini pakai laporan arus kas. Jadi ada laporan dana investasi juga ada biasanya, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil ya, laporan sumber dana dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dana dan penanggung dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Ada laporan zakat juga di sini ya, bank muamalat. Nah, ini boleh dikulik apa bedanya gitu di bank konvensional. Jelas ya di sini ya. Di sini lihat ada pembiayaan mudarabah, masyarakat, saham, ijarah. Oke, mana lagi? Ini selebihnya laporan ini sih. Laporan keuangan selebihnya.
Oke, untuk ini mau sampai kapan waktunya kalian? Minggu depan sih. Bentar, wait. Jadi kan hasil dari makalah perbandingan tadi dipresentasikan minggu depan. Tapi saya mau lihat dulu, nggak usah lah, nggak usah lihat. Lihatnya pas kalian presentasi aja. Jadi enak juga saya ngoreksinya. Jadi di minggu depan itu saya teori sedikit tentang rasio keuangan. Terus kalian presentasi tentang ini kayak melaporkan perbandingannya tuh ternyata di sini Bu kalau bank ini gitu kan. Jadi kita tahu nih laporan perbedaan gitu kan, perbedaan bank syariah dan bank konven. Ada pertanyaan nggak sebelum itu? Senin depan berarti 4 kelompok besar ya, langsung 4-4-nya maju sih, bukan maju ya, mempresentasikan. Ada pertanyaan atau kurang jelas? Tadi bank-banknya udah jelas ya? Yang saya sebutkan ya, ada yang nyatet ya? Atau Wara yang nyatet? Ya Bu, Wara udah catat Udah Bu. nyatet Bu. Oke, nanti saya serahkan ke Wara aja ya pembagiannya yang adil lah kalau misalnya. Atau yang enak lah. Semuanya oke kok, maksudnya insya Allah ada gitu kan di websitenya juga. Kalau misalnya ini berkabar ya, kalau misalnya nggak dapat gitu laporan keuangannya, annual reportnya. Ada kok Bu, ini Wara udah download semua sih, cuman yang belum dapat tuh Bank Kabar Syariah aja. Oh, Bank Kabar Syariah. Bank Kabar Syariah tuh takutnya itu masih UUS, tapi coba dulu aja. Kalau misalnya Bank Kabar Syariah tuh nggak dapat, takutnya kalau masih UUS itu dia laporan annualnya dia belum terpisah dari konven. Jadi kalau misalnya nggak dapat yang Bank Kabar Syariah berarti ganti BTPN lah, Bank BTPN tuh boleh. Kalau misalnya nggak dapat ya, BTPN Syariah dan BTPN. Itu palingan ada ini nggak pertanyaan atau yang mau didiskusikan atau ada yang kurang jelas? Oh iya, nanti saya langsung ini kirim PPT dulu. Sebenarnya kan kita praktikum ya sebenarnya, tapi ya kita inilah sama-sama karena tidak memungkinkan apa. Oh ya, nanti itu kalian boleh pakai ruang bank mini ya nanti waktu itu kan kita mega project untuk UAS ya sebenarnya. Kalau UTS terus ibu belum pikirin. Kalau untuk UAS itu mega projectnya adalah kalian bentuk kelompok dari kelompok itu, kalian bikin suasananya di situ sebagai bank benaran gitulah kan, dan prakteknya adalah yang satu misalnya memang boleh dikonsep dari awal gitu, menawarkan produk, terus pokoknya sebagaimana ada yang ngantri menjadi nasabah gitu-gitulah pokoknya intinya. Dan dibikin scene emang, maksudnya scene itu dalam artian semua ngomong gitu, nggak cuma mempersilahkan duduk atau gimana gitu. Ada yang jadi manajer, ada yang jadi DPS gitu kan. Nah, boleh kalian pakai ruangan Bank Mini Syariah yang di 209 itu nanti boleh. Nanti kalau mau pakai itu, kalau misalnya apa harus prakteknya di situ gitu, nanti bilang aja ke ibu. Tapi itu untuk UAS ya, mega project aja itu. Nah, itu di upload ke YouTube juga. Ini bukan sih. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada sih Bu. Mantap Bu. Kalau nggak ada, Bu, ya. Jadi apa? Riani hadir Bu. Fitriani hadir ya? Anissa juga hadir Bu, cuman tadi pas absen nggak kedenger kan. Mending kalian hadir sih. Anissa Rahma sama Irma Damayanti ya? Fitriani Hadir Bu. Irma Damayanti ada ya?
Iya, Bu. Fitriani, oke. Berarti Nafi aja yang hadir. Tapi Nafi itu emang ada tugas khusus sih dari saya. Ya, mungkin dia kan sebenarnya udah ini ya, udah harusnya sidang gitu kan. Nah, jadi kalian memang harus di cross check ya sebelum sidang itu, jangan sampai ada kekurangan SKS dan lain-lain. Jadi nanti sayang tuh sama kayak Novi kan, kasusnya itu dia harusnya udah sidang tapi terkendala ternyata